Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan materi mengenai aliran Ahlussunnah wal Jamaah. Sekte Ahlussunnah wal Jamaah terdiri dari dua thariqah, yakni Asy'ariyah dan Maturidiyah. Thariqah yang pertama adalah Asy'ariyah. Aliran ini muncul atas keberanian dan usaha Abu Hasan al-Asy'ari sekitar tahun 300 Hijriah. Ia lahir di Basrah pada tahun 873 Masehi dan wafat di Baghdad pada 935 Masehi. Ia keluar dari Mu'tazilah setelah 4 tahun menganutnya. Penyebab ia meninggalkan Mu'tazilah ialah pada saat itu ia bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad SAW berkata bahwa madhab ahli hadislah yang benar dan Mu'tazilah salah. Penyebab lain yakni ketika ia berdebat tentang kedudukan mukmin kafir dan anak kecil di akhirat dengan gurunya Al-Jubba'i, namun gurunya tidak dapat menjawabnya. Aliran Asy'ariyah muncul saat aliran Mu'tazilah dalam masa kemunduran, namun tidak cepat meluas karena Mu'tazilah setelah dijatuhkan oleh Al-Mutawakkil. Ia mendapat kesempatan untuk naik panggung kembali pada masa penguasa dinasti Buwaihi. Sewaktu dinasti Buwaihi digulingkan oleh dinasti Saljuk, kedudukan Mu'tazilah belum mengalami perubahan karena Sultan Tughril memiliki perdana menteri yang menganut Mu'tazilah, yakni Al-Qunduri. Atas pengaruh Al-Qunduri, kedudukan Mu'tazilah tetap dalam keadaan baik, sedangkan Ahli Sunnah sebaliknya. Dan atas usaha Al-Qunduri pula, Sultan Tughril mengeluarkan perintah untuk menangkap pemuka-pemuka Asy'ariyah. Pemburuan ini baru berhenti dengan wafatnya Sultan Tughril. Penggantinya adalah Alp Arselan yang memiliki perdana menteri bernama Nizamul Mulk yang beraliran Asy'ariyah. Dengan demikian Asy'ariyah mulai tersebar luas. Di Mesir, aliran ini dibawa oleh Salahuddin Al-Ayyubi sebagai pengganti dari aliran Syiah yang dibawa oleh kerajaan Fatimiyah. Ke Maroko dan Andalusia, aliran ini dibawa oleh Muhammad bin Tumar, murid dari Al-Ghazali, dan yang kemudian mendirikan kerajaan Muwahhid di Afrika Utara dan Spanyol. Di dunia Islam bagian timur, ajaran ini dibawa oleh Mahmud Al-Ghaznawi sampai ke India. Selanjutnya adalah doktrin-doktrin terkait Ahlussunnah wal Jamaah Asy'ariyah. Yang pertama adalah Tuhan dan sifat-sifatnya. Asy'ariyah berpendapat bahwa Allah memiliki sifat-sifat yang tidak boleh diartikan secara harfiah, melainkan secara simbolis. Yang kedua adalah kedudukan orang yang berdosa. Al-Asy'ariyah menolak posisi menengah. Baginya orang yang berdosa besar tetap mukmin karena masih memiliki iman, tetapi fasik karena dosa yang dilakukannya. Kemudian kebebasan dalam berkehendak. Al-Asy'ari membedakan antara khaliq dan kasab. Baginya Allah adalah pencipta perbuatan manusia, sedangkan manusia sendiri yang mengupayakannya, muktasib. Kemudian adalah akal dan wahyu. Al-Asy'ari mengutamakan wahyu dalam menghadapi persoalan kontradiktif. Selanjutnya adalah qadimnya Al-Quran. Al-Asy'ari menolak pendapat bahwa Al-Quran itu makhluk dan tidak kekal. Tokoh-tokoh dari golongan Asy'ariyah. Kalau Asy'ari merupakan pemuka yang pertama membentuk aliran yang kemudian memakai namanya, maka pemuka-pemuka yang memperkembangkan aliran itu adalah pengikut-pengikutnya. Salah satu di antaranya adalah Muhammad bin Thayyib bin Muhammad Al-Bakar Al-Baqillani. Ia memperoleh ajaran-ajaran Al-Asy'ari dari dua muridnya, Ibnu Mujahid dan Abu Hasan Al-Bahili. Tetapi Al-Baqillani tidak begitu saja menerima ajaran-ajaran Al-Asy'ari. Salah satu pengikut Al-Asy'ari yang besar pula pengaruhnya ialah Abdul Malik Al-Juwaini yang juga terkenal dengan nama Imam Al-Haramain. Sama dengan Al-Baqillani, Al-Juwaini juga tidak selamanya setuju dengan ajaran yang ditinggalkan oleh Al-Asy'ari. Abu Hamid Al-Ghazali. Saya ulangi, Abu Hamid Al-Ghazali juga merupakan pengikut terpenting dan terbesar penganut pada umat Islam yang beraliran Ahlussunnah wal Jamaah. Yang kedua adalah thariqah Al-Maturidiyah. Sejarah dari Maturidiyah.
Abu Mansur Muhammad bin Mahmud Al-Maturidi lahir di Samarkand pada pertengahan kedua dari abad ke-9 Masehi dan meninggal di tahun 944 Masehi. Gurunya dalam bidang fikih dan teologi yang bernama Nashr bin Yahya Al-Balakhi Al-Maturidiyah merupakan salah satu sekte Ahlussunnah wal Jamaah yang tampil dengan Asy'ariyah. Maturidiyah dan Asy'ariyah dilahirkan oleh kondisi sosial dan pemikiran yang sama. Kedua aliran ini datang untuk memenuhi kebutuhan mendesak yang menyerukan untuk menyelamatkan diri dari ekstreminasi kaum rasionalis, di mana yang berada di barisan paling depan adalah kaum Mu'tazilah, maupun ekstremitas kaum tekstualis, di mana yang berada di barisan paling depan adalah kaum Hanabilah. Selanjutnya adalah doktrin-doktrin sekte Maturidiyah. Pokok-pokok ajaran Maturidiyah pada dasarnya memiliki banyak kesamaan dengan aliran Asy'ariyah. Perbedaan yang muncul bisa dikatakan hanya dalam penjelasan ajaran mereka atau dalam masalah cabang. Pemikiran-pemikiran Al-Maturidi jika dikaji lebih dekat, maka akan didapati bahwa Al-Maturidi memberikan otoritas yang lebih besar kepada akal manusia dibandingkan dengan Al-Asy'ari. Namun demikian, di kalangan Maturidiyah sendiri ada dua kelompok yang juga memiliki kecenderungan pemikiran yang berbeda, yaitu kelompok Samarkand dari pengikut Al-Maturidi sendiri yang paham teologinya lebih dekat kepada paham Mu'tazilah, dan kelompok Bukhara dari pengikut Al-Bazdawi yang condong kepada Asy'ariyah. Tokoh-tokoh dari Maturidiyah yakni Abu Yusuf Muhammad Al-Badzawi yang lahir pada tahun 421 Hijriah dan meninggal pada tahun 493 Hijriah. Ajaran-ajaran Al-Maturidi yang dikuasai adalah karena neneknya adalah murid dari Al-Maturidi. Al-Bazdawi sendiri mempunyai beberapa orang murid, yang salah satunya adalah Najm ad-Din Muhammad An-Nasafi, seperti Al-Baqillani dan Al-Juwaini. Al-Bazdawi tidak pula selamanya sepaham dengan Al-Maturidi. Antara kedua pemuka aliran Maturidiyah ini terdapat perbedaan paham, sehingga boleh dikatakan bahwa dalam aliran Maturidiyah terdapat dua golongan, yaitu golongan Samarkand yang mengikuti paham-paham Al-Maturidi, golongan Bukhara yang mengikuti paham Al-Bazdawi. Selanjutnya adalah Al-Maturidiyah Samarkand dan Al-Maturidiyah Bukhara. Al-Maturidiyah Samarkand pengikut dari Al-Maturidiyah sendiri yang mempunyai pendapat lebih dekat kepada pendapat Mu'tazilah tadi, dan Al-Maturidiyah Bukhara pengikut Bazdawi di dalam aliran Maturidiyah yang mempunyai pendapat lebih dekat kepada pendapat Asy'ariyah. Perkembangan dari Al-Maturidiyah. Dari banyaknya aliran-aliran teologi Islam yang muncul, aliran Asy'ariyah dan Maturidiyah lah yang masih eksis sampai sekarang. Aliran Maturidiyah banyak dianut oleh umat Islam yang bermadhab Hanafi, sedangkan aliran Al-Asy'ariyah pada umumnya dipakai oleh umat Islam yang menganut aliran Sunni. Terima kasih. Itulah presentasi dari kelompok kami dengan tema Ahlussunnah wal Jamaah. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.